Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Perkenalkan, saya Lailatul Jannah dengan NIM 666123018 dari kelas 4D. Izin untuk mempresentasikan analisis matriks model Welros pada aplikasi Jaki Jakarta Kini dan juga analisis 5W1H pada salah satu artikel jurnal yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati. Baik, yang pertama ialah analisis matriks model Welros pada aplikasi Jaki Jakarta Kini. Apa itu Jaki? Jaki atau Jakarta Kini adalah aplikasi super app dari Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengintegrasikan lebih dari 60 layanan publik dalam satu platform digital. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka mendukung inisiatif Jakarta Smart City. Aplikasi Jaki dalam IT Governance. IT Governance adalah kerangka kerja yang memastikan teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Jaki menjadi contoh penerapan IT Governance di sektor publik dengan menghadirkan layanan digital yang efisien, transparan, dan terintegrasi bagi warga Jakarta. Aplikasi Jaki atau Jakarta Kini ini merupakan wujud nyata penerapan IT Governance dalam rangka layanan publik digital. Dengan pendekatan tata kelola yang baik, Jaki mampu untuk merancang dan mengembangkan layanan sesuai kebutuhan warga, menjalankan operasional yang efisien dan akuntabel, serta mendukung transformasi digital pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada Governance Arrangement Matrix pada aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Matriks tersebut menggunakan model Well and Ross IT Governance Framework untuk memetakan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pemberi masukan terhadap 5 domain utama tata kelola IT, yaitu yang pertama ada IT Principle, ini berfokus pada pedoman umum dalam penggunaan IT. Kemudian yang kedua IT Arsitektur, berfokus pada desain struktur dan standar IT. Yang ketiga IT Infrastruktur Strategis, berfokus pada strategi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur IT. Yang keempat ada Business Application Needs, berfokus pada kebutuhan aplikasi dari sisi pengguna. Kemudian yang kelima ada IT Investment, berfokus pada keputusan alokasi anggaran dan belanja IT. Dalam setiap domain ada juga yang memberi masukan atau input dan juga keputusan atau decision. Baris-baris di tabel menunjukkan model tata kelola atau gaya kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada Business Monarchy. Ini keputusan diambil oleh eksekutif tertinggi. Pada Jaki, Business Monarchy berasal dari Bapeda dan juga Diskominfo untuk inputnya, keputusan akhirnya oleh gubernur untuk prinsip IT dan kebutuhan aplikasi. Kemudian yang kedua, IT Monarchy. Keputusan sepenuhnya diambil oleh unit IT-nya. Pada Jaki, Diskominfo ini berperan sebagai pengambil keputusan dalam hampir semua aspek IT, baik itu prinsipnya, arsitekturnya, infrastrukturnya, dan juga aplikasinya. Kemudian yang ketiga, Feudal. Masing-masing unit atau OPD membuat keputusan sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan mereka tanpa koordinasi terpusat. Model ini tidak digunakan pada aplikasi Jaki, sehingga menunjukkan bahwa pendekatan ini kurang cocok dalam konteks pengelolaan IT terintegrasi seperti Jaki. Kemudian yang keempat, Federal, yaitu ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit-unit pelaksana. Contohnya pada Jaki ada Diskominfo, UPT, Mitra Teknologi, dan juga OPD itu bekerja sama dalam memberikan input dan mengambil keputusan. Sehingga model ini mencerminkan adanya pendekatan kolaboratif antar lembaga. Kemudian yang kelima ada duopoli, yaitu dua pihak utama berbagi kendali, biasanya ini antara unit pengguna dan juga unit IT. Pada Jaki, OPD dan juga Diskominfo ini bersama-sama berperan dalam menyampaikan kebutuhan dan membuat keputusan terkait investasi IT-nya. Kemudian ada keseimbangan kekuasaan yang menjadi kunci dalam model ini. Kemudian yang keenam, anarki. Ini tidak ada struktur formal, keputusan dibuat secara terpisah oleh individu atau unit tanpa koordinasi. Contohnya pada Jaki, itu masyarakat dan OPD menyampaikan kebutuhan tanpa koordinasi sehingga menyebabkan kemungkinan tumpang tindihnya kebijakan atau inefisiensi. Selanjutnya, analisis 5W1H pada artikel penelitian yang berjudul Kesiapan Pelaksanaan Dynamic Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebak. Penelitian ini ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati bersama Bapak Leo Agustino, Bapak Ahmad Mahdi, dan juga Ibu Nur Kemala Dewi. Yang pertama dari sisi wattnya.
mengkaji sejauh mana kesiapan BPJS Kesehatan dalam menerapkan paradigma dynamic governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua dari sisi HU-nya, melibatkan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak beserta para pengguna layanannya sebagai informan utama. Kemudian dari sisi WEN-nya dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian WHERE-nya atau di mana lokasi penelitian mencakup kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dan juga fasilitas kesehatan mitra seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek di wilayah tersebut. Kemudian dari sisi Y-nya, mengapa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai permasalahan pelayanan seperti keterbatasan fasilitas pendaftaran, gangguan sistem online, kurangnya SDM yang terampil, rendahnya kolektibilitas iuran peserta mandiri, sulitnya akses terhadap pelayanan. Permasalahan tersebut mencerminkan belum optimalnya kesiapan BPJS dalam mengadopsi prinsip governance yang dinamis. Kemudian dari how atau bagaimana. Strategi perbaikan yang disarankan mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan inovasi seperti mobile customer service, sosialisasi iuran melalui kader JKN, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.